Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari belahan bumi Kabupaten Bekasi, teman-teman ya. Kami menyapa. Di depan saya sudah ada jambu air madu deli hijau. Perbanyakannya cangkok, teman-teman. Ini adalah buah kedua ya. Buah kedua, dan ini udah dipesan, orangnya lagi di Jakarta. Hari Sabtu pulang ke Setu Bekasi, nanti insya Allah hari Sabtu diambil, teman-teman. Dan ini saya lepas di 75k ya. Nah, idealnya sih 100k. Nah, teman-teman bisa lihat ya calon buahnya. Jadi sebenarnya kemarin itu karena memang faktor bibit, teman-teman. Jadi buah pertama itu udah berbuah karena memang faktor dominan bibit. Jadi memang bibitnya bagus. Nah, kemudian ini adalah buah atau buah kedua ya. Nah, ini ada berapa ini, teman-teman? Ada 7 ya. Nah, nanti kita buang, kita bantu buang ya bagi calon majikan baru. Nah, kenapa kemudian pertangkainya 2? Jadi biar kita mencoba latihan agar hasilnya itu lebih maksimal, teman-teman. Nah, harapannya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, kemudian di sudut yang lain, nah ada lagi tuh calon bunganya, pendel-pendelnya 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang lain sih sepertinya nanti akan muncul lagi ya, 1. Nah, ini 2, jadi kemungkinan, nah ini saya bantu potek. Ini saya bantu potek. Jadi ini tunas-tunas air atau ranting-ranting susu ya, yang kemungkinan malah hanya menyedot nutrisi tapi tidak menghasilkan bakal buah. Makanya kita buang, teman-teman. Nah, ini juga kita tunas airnya. Nah, jadi ada 3 latihan ya, pelan-pelan. Jadi barangkali nanti si calon majikan juga ngelihat video ini, atau nanti saya share ke calon majikannya, teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini juga, ini bagusnya dibungkus sih, dibungkus. Nah, dengan ranting yang sangat kecil seperti ini, kemudian ada 3 ranting utama kalau bahasa saya ya, 1, 2, dan 3 ranting utama. Sambil kita pembesaran buah, sambil kita pembesaran batang atau pohon, kita juga jangan lupa perhatikan calon buahnya. Jadi calon buahnya ini kalau bahasa saya itu bonus saja, teman-teman, bonus. Jadi memang teman-teman fokus, kalau saya sarankan fokus ke batang ya. Kenapa kemudian kondisi seperti ini dengan batang kecil, pendek? Maksudnya pendek sih enggak ya, karena hampir 1 meteran lah. Jadi tetap yang menjadi apa ya, bahan pertimbangan tidak hanya sinar matahari, air, maupun media tanam atau kohi, teman-teman ya, serta perawatan, tapi asal usul bibit juga mempengaruhi, bahkan sangat mempengaruhi dalam proses pembuahan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini ada bekas, ini belalang, teman-teman ya. Kalau yang membuat daun-daun berlubang ini biasanya belalang. Nah, saat ini sih saya tidak belum memakai semprotan daun ya. Jadi masih ya natural ya, keterbatasan tempat, fasilitas. Jadi ya paling hanya gunting ranting sama NPK saja modal saya. Untuk semprotan daun belum. Nah, jadi memang banyak banyak catatan gitu. Nah, ini planter bagnya pendek, teman-teman. Hanya segini. Oh, sejengkal aja, teman-teman. Resep ya dilihatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya saya nggak tahu nih, tahunya hanya ini aja yang berbunga, teman-teman. Tapi ternyata yang lainnya juga, batang yang lainnya, 1 batang nih, teman-teman nih, 1 ranting
ternyata berbunga juga. Luar biasa nih, memang madu Delhi recommended sekali ya, rekomendasi untuk dipelihara. Makanya tadi si omnya langsung bilang, Pak ada jambu air madu Delhi, langsung saya share. Nah ini cangkok ya. Jadi saat ini berarti stok kita tinggal 2 ya di planter bag ya. Di planter bagnya tinggal 2, di potnya ada 1, 2, ada 2 ya di pot 50, kemudian di pot 60 itu kita pakai buat indukan untuk jangka panjang, itu juga ada 2. Nah, kenapa kemudian indukannya kita pakai 2? Karena memang madu Delhi itu secara pasar masih bagus, penggemarnya juga oke, jadi mudah berbuah, rasa manis, tidak kenal musim, sehingga grafik orang yang mencari jambu air madu itu cukup tinggi. Termasuk juga di Kyocok kita juga di pot 60 kita pasang 2, karena ya itu tadi peminatnya cukup tinggi untuk Kyocok juga. Jadi ya untuk jaga-jaga, sehingga kita pakai pot 60 nya 2 gitu teman-teman. Nah oke. Jadi ini ya nggak seberapa sih, cuman ini komposisi tanahnya cukup banyak, makanya kalau diangkat wah berat banget teman-teman, karena memang tanah ya. Nah, jadi cukup berat seperti itu teman-teman. Kemudian sepertinya sih mau ditanam di tanah ya. Jadi kalau di tanah memang percepatannya lebih besar, maksudnya percepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Lalu untuk karakteristik dari cangkok itu memang banyak perdebatan lah ya. Poinnya sih semua perbanyakan itu banyak plus minusnya ya. Kita lihat positifnya aja, cuman kita juga perlu memahami minusnya apa sih gitu. Konon karena cangkok itu kan akarnya serabut teman-teman, jadi kalau udah besar itu potensi roboh. Nah itu sangat besar, jadi makanya meskipun pembibitannya cangkok, kita rajin pangkas teman-teman. Jadi fokusnya tidak hanya di bakal buah, tapi agar batang kuat, agar akar pertumbuhannya lebih banyak gitu, sehingga secara tidak langsung kita membantu proses pertumbuhan akar itu. Dan kalau di pot, kalau yang ini tingginya berapa Pak? Padahal kalau di pot ini bagus banget, karena batangnya, rantainya memang udah dari bawah. Jadi bagus nih. Jadi nanti ada 1, 2, 3 tambah 1 lagi nih, 4. Pas banget teman-teman. Jadi jangan terjebak pada proses ketinggian ya teman-teman, kalau di dalam pot atau tanaman buah dalam pot, atau ketika kita tanam di tanah pun dengan ranting dari permukaan tanah atau batang dari permukaan tanah tidak terlalu tinggi, itu juga bagus banget gitu teman-teman. Oke, demikian, selamat sampai ke majikan yang baru.